이거 또 왜 이래? Bravo 257 for homicide control. Bravo 257 for homicide control. 어떻게 된 거야? 바이러스입니다. 장관님이 큰 약점이 될 수도 있을 것 같은데. Kali ini adegan berawal di sebuah ruangan di mana sedang berlangsung party kecil-kecilan setelah rapat proyek pesawat FX usai. Kemudian datanglah Edward Park menghampiri Menteri Pertahanan Park untuk membicarakan proyek tersebut. Namun tampaknya Menteri Park mulai mengacukan pembicaraan dengan Edward Park dan ngaleos dari sana. 내가 왜 당신들 걱정을 합니까? Tampaknya rencana dari Jessica sebelumnya berjalan dengan baik dan mampu mengalihkan pilihan dari Menteri Park selaku pemegang kendali dalam proyek pesawat FX. 이번에 비행기만 추락한 거 아니에요. 더 이상의 망신은 막으셔야죠. Beralih kepada Gon dan Hairi yang sudah tiba di bandara dan berhasil menggagalkan rencana jahat dari Lily dan anak buahnya. Lily lalu menyuruh anak buahnya untuk menjalankan rencana B. 손바닥 펴보라고 이 새끼야! 대장님! 빨리 거기서 벗어나. Lalu muncullah Hwasok yang datang menjemput mereka dari bandara menuju sebuah kedai untuk mengisi perut. Di kedai tersebut mereka membicarakan tentang teori konspirasi yang dilakukan oleh para teroris pesawat B357. Gon pun mendapatkan telepon dari ibu sang keponakan dan keluar dari kedai tersebut. Sang ibu menelpon Gon untuk memberitahukannya tentang kompensasi yang akan didapatkan dari kematian Hon. Gon yang marah mendengar hal ini segera menutup telepon tersebut setelah sebelumnya memarahi sang kakak yang sekaligus ibu kandung dari Hon. Tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti Gon keluar dari kedai tersebut. Pria ini bernama Jo Buyong dari harian Pyonghwa. Ia berencana mendalami kasus yang dialami oleh keponakan Gon dan ingin menyelidikinya. Ia pun memberitahukan Gon di hari di mana kecelakaan pesawat terjadi, pihak bandara mendapatkan telepon misterius tentang teroris yang akan meledakkan pesawat tersebut. Pria itu pun menyuruh Gon agar tidak percaya kepada anggota BIN yang bersamanya di dalam kedai. Akhirnya Gon yang percaya pun mengikuti pria tersebut ke sebuah warung kopi untuk membicarakan lebih lanjut terkait kasus yang menimpa keponakannya. Di sana pria itu menjelaskan kepada Gon bahwa kasusnya ada hubungannya dengan lelang pesawat tempur FX yang merupakan salah satu mega proyek di negara Korea. 도대체 누가 그딴 짓을 벌이는 건지. 전특 입찰 사업과 관련이 있을 것 같은데. 이번 사고로 가장 큰 수혜를 입은 회사가 존앤 마크사입니다. 존앤 마크상과 뭔가 하는 데서 누가 했을까가 아니라 왜 했을까? Pria ini lalu secara tidak langsung mengajak Gon untuk bertemu informannya agar dapat memastikan dan mendapatkan bukti dari spekulasinya tentang konspirasi tersebut. Hairi dan Hwasok yang tidak sengaja melihat Gon bersama pria tadi di sebuah warung kopi akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka hingga tiba di sebuah hotel sayap. Gon dan Jo lalu menuju kamar 407 dan Jo meminta agar Gon menunggunya di lobi. Terlalu lama menunggu membuat Gon yang tidak sabaran ini langsung menuju kamar 407. Dan tanpa diduga, ia mendapati Jo tewas di dalam kamar tersebut.
Sebelum tewas ia memberikan sebuah pulpen kepada Gon. Gon yang panik segera menelpon polisi setempat. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dari arah belakang Gon dan berusaha menusuknya dengan sebilah pisau. Tak berhasil melukai Gon, pria misterius itu pun kabur dari sana. Gon lalu meminta bantuan Haeri dan Hwasok yang sedang menunggu di depan hotel untuk mengejar motor yang digunakan pria misterius itu untuk kabur. Namun pria itu berhasil kabur dan Gon akhirnya memberitahukan Haeri dan Hwasok bahwa ada pembunuhan di hotel tadi. Setibanya kembali mereka di sana bersama para polisi, tiba-tiba mayat dari reporter Joe menghilang begitu saja dari kamar tersebut. 사람이 죽었다면서요? 여기서 분명히 피를 막 엄청 흘리고 지금 장난하십니까? Gon lalu memberikan kartu nama dari Joe kepada pihak kepolisian agar dapat memastikan identitasnya. Setelah salah satu polisi menghubungi kantor berita Pyonghua, orang yang dimaksud ternyata sedang berlibur ke Selandia Baru. Dan dari hasil CCTV pun tidak ditemukan orang yang masuk ke kamar tersebut sebelumnya. Polisi tersebut akhirnya pergi dari sana dan Gon memberikan pulpen yang ternyata adalah sebuah flash disk kepada Haeri, namun konektor dari flash disk tersebut rusak. Haeri dan Hwasok pun berencana kembali ke kediamannya untuk memperbaiki flash disk tersebut. Sementara Gon pergi ke tempat perkumpulan para keluarga korban kecelakaan pesawat B357 untuk konsultasi kondisi psikologis mereka. Di sisi lain, Haeri dan Hwasok yang berhasil memperbaiki flash disk tersebut menemukan dokumen penting di dalamnya, di mana berisikan semua file tentang co-pilot Kim Woo-gi yang sulit ditemukan bahkan oleh anggota BIN. Haeri segera menelpon Gon untuk memberitahukan hal tersebut, di mana Kim Woo-gi terlilit hutang dan berusaha mendapatkan asuransi dari hasil kematiannya. Haeri juga memperkirakan bahwa Oh Sang-mi, sang istri dari Kim Woo-gi, ikut terlibat atas kematian palsu suaminya. Gon tanpa pikir panjang langsung menanyakan keberadaan Kim Woo-gi kepada sang istri di tengah kerumunan para keluarga korban lainnya. Park Hwan yang tidak mengerti apa yang dibicarakan Gon pun berusaha membela Oh Sang-mi dan membanting tubuh Gon ke atas meja yang ada di sana. 기복이 어디냐고! Gon yang pingsan pun dibawa oleh Park Hwan untuk diantar ke rumah sakit. Namun di perjalanan, Edward Park menyuruh asistennya Mickey untuk mengantarkan Gon ke kantor mereka untuk membicarakan terkait kasus yang dialaminya. Setibanya di kantor Edward Park, ternyata Haeri dan Hwasok sudah berada di sana dan mereka membicarakan tentang Kim Woo-gi yang mana sebelumnya ia adalah pilot di perusahaan John & Mark. Haeri lalu menanyakan apakah Edward Park memiliki koneksi dengan polisi Portugal untuk dapat menyelidiki kasus kematian dari Michael yang di mana kematiannya terlihat janggal. Setelahnya Edward Park menawarkan mereka untuk menggunakan safe house atau rumah aman sementara miliknya. Namun Hwasok tiba-tiba mendapatkan panggilan yang mengharuskannya kembali ke kantor BIN. Kembali kepada si cantik Lily yang sedang kembali bersiap untuk menghabisi Gon. Ia dan timnya ternyata sudah terlebih dahulu mengawasi Gon yang berada di rumah aman milik Edward Park. Di rumah aman tersebut, Gon kembali berusaha mencari segala sesuatu tentang perusahaan John & Mark melalui internet. Dan di Gedung Biru, Presiden sedang kedatangan tamu dari pemimpin partai oposisi yang bernama Mr. O. Mr. O di sini mempertanyakan alasan dari pemerintah untuk memilih John & Mark dan membayar mereka melebihi 1 triliun. Presiden lalu menyuruh Menteri Pertahanan Park yang berada di sana untuk menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih John & Mark. Namun Mr. O tetap pada pendiriannya, di mana partai oposisi tidak akan menyetujui anggaran berlebih yang akan diajukan nantinya. Setelah rapat usai, Presiden bertanya kepada Perdana Menteri Joe bagaimana Menteri Pertahanan Park bisa dengan cepat berubah pikiran untuk memihak John & Mark. Akhirnya Perdana Menteri Joe memberikan beberapa foto kepada Presiden, di mana foto itu adalah kunci dari kesuksesan misi mereka kali ini. Sedangkan di kantor BIN, Haeri dipanggil ke dalam ruangan atasannya, Min-sik, untuk membahas laporan yang dibuatnya terkait teroris pada pesawat B357. Namun di sini Min-sik yang telah diperintahkan oleh Direktur BIN untuk menutup kasus tersebut pun menghancurkan laporan yang dibuat oleh Haeri. Min-sik pun mengancam akan memecat Haeri apabila ia membuka mulut kepada orang lain atas kasus tersebut. Kiteng yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka mengajak Jo Chul untuk bertemu dan membahas keputusan Direktur BIN menutup kasus tersebut.
Kembali kepada sang dewa perang Gon yang sedang berlatih di dalam rumah amannya hingga Park Hwang menelponnya dan mengajaknya untuk datang ke dojo miliknya sekaligus mengajak Gon makan siang sebagai permintaan maaf atas kejadian sebelumnya. Lily dan anak buahnya yang masih memantau Gon pun ikut pergi mengikutinya ke dojo milik Park Hwang. Di perjalanannya Gon dan Park Hwang yang berada satu mobil mengalami masalah dengan rem mobilnya dikarenakan sistem dari mobilnya yang telah dibajak oleh tim Lily. 브레이크 밟아 얼른. 밟고 있어요. Gon pun mengambil alih mobil tersebut dan menyadari bahwa ada sebuah mobil yang mengikutinya dari arah belakang. Gon yang tidak lagi bisa mengendalikan laju kendaraannya pun akhirnya terbalik di suatu jalan. Namun dirinya dan Park Hwang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Gon dan Park Hwang pun lalu mendatangi Jessica menggunakan mobil yang menderek mobil milik Park Hwang. Di mana di sini Jessica terlihat baru saja selesai menghadiri acara amal di suatu rumah sakit. I see it fades, alright, it's so gone.